Bismillahirrahmanirrahim. Babul kufronil asyir, bab mengkufuri suami. Asyir itu keluarga atau batih kalau orang Jawa. Itu ya suami. Wa kufrin dan kufur, ba'da kufrin selain kufur. Maksudnya kufur selain kufur yang dijelaskan di dalam Al-Quran, selain kufur kepada Allah. Maksudnya kufrun bila kufrin, bukan orang yang kufur karena nggak percaya Allah, itu bukan. Namun ini bisa dikategorikan kufrun. Jadi bab yang akan kita bahas adalah seorang istri yang mengkufuri kepada suaminya. Maksudnya apa? Seorang istri yang tidak syukur kepada suaminya. Namun kekufuran terhadap suami tadi atau nggak syukur pada suami tadi tentu ya tidak sama dengan kekufuran kepada Allah. Kalau kufur kepada Allah ya nggak sholat, itu kufur kepada Allah. Maksudnya belum sampai selevel itu. Namun orang yang mengkufuri kepada suami itu termasuk kategori kufur, namanya kufur nikmat. Bukan kufur tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Istilahnya kekufuran yang levelnya belum selevel kufur yang nggak sholat gitu. Namun dia termasuk kategori kufur. Karena perintah untuk bersyukur kepada suami itu juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fihi di dalam hadis an Abi Sa'id Al-Khudri anin nabiyyi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haddatsana Abdullah ibni Maslamah an Malikin an Zaidin ibni Aslam an Atta ibni Yasarin an ibni Abbas. Qala berkata ibni Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uritu diperlihatkan aku Nabi, annaro pada neraka. Fa'idha maka ketika itu, aksaru ahliha, lebih banyaknya penghuni neraka, iku an-nisa'u perempuan, yakfurna yang mengingkari mereka atau yang kafir mereka perempuan. Kila dikatakan ayat furna, adakah mengingkari mereka, adakah kafir mereka nahi kepada Allah. Kala bersabda Nabi, yakfurna, mengingkari mereka atau mengkafiri mereka, al-asiro pada suami, wa yakfurna, dan mengingkari mereka al-ihsana pada kebaikan suami, ila ihdahunna, pada salah satu mereka istri, adahro, satu masa itu satu waktu yang lama, seperti 1 tahun, 1 abad. Suma kemudian ro'at melihat siapa perempuan, minka darimu suami, sayan pada sesuatu, Qalat berkata siapa perempuan,
Maro'a itu tidak melihat aku, minka darimu suami, khairon kebaikan, kotu sama sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, di dalam hadis rawahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan dari Ibni Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mendapatkan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, aku, kata Nabi, ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi diangkat ke langit, atau ya perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, terus dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nah, kemudian selain Nabi mendapat perintah tentang sholat 5 waktu, dan Nabi juga diperlihatkan tentang surga dan neraka. Jadi Nabi juga diperlihatkan keadaan di akhirat, yaitu surga dan neraka. Nah, saat Nabi diperlihatkan neraka, ternyata lebih banyaknya penghuni neraka adalah wanita. Kalau dalam hadis yang lain itu ada perempuan Ansor yang kemudian protes kepada Nabi. Nabi, perempuan itu kan lebih berat, jadi perempuan lebih sulit dalam segala hal, harus tinggal di rumah, harus masakin suami, harus ngurus anak dan macam-macam, pakaiannya juga lebih ribet. Kok lebih banyak masuk neraka? Kenapa Nabi? Mungkin kita juga akan, loh kok bisa? Kan kayaknya lebih berat ibu-ibu atau wanita dibandingkan dengan bapak-bapaknya. Mungkin bapak-bapaknya mencari nafkah atau kerjanya itu jelas, berangkat pagi pulang sore, dan kelihatan menghasilkan. Kalau perempuan itu kan kerjanya nggak kelihatan, namun nggak ada waktunya. Ibarat keluarga belum pada bangun, dia sudah bangun. Keluarga udah pada tidur, dia baru tidur. Tidurnya belakangnya, bangunnya duluan. Dan kerjanya nggak ada sip-sipan, nggak ada terus. Nah, kalau bapak-bapak itu kan kadang-kadang kerja Sabtu Minggu istirahat, bisa santai. Kalau ibu-ibu ya nggak ada. Ya, kerjanya itu emang 24 jam kali 7. Nah, sehingga mereka juga, perempuan itu protes. Nah, kenapa ya Nabi? Apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kok banyak masuk neraka? Nabi menjelaskan, enggak, sebenarnya perempuan atau wanita atau ibu-ibu atau istri masuk neraka itu bukan karena kesalahan yang fatal, kesalahan besar, kufur kepada Allah, nggak mau sholat, bukan nggak mau zakat, bukan nggak mau haji, bukan nggak mau puasa, bukan. Namun yang menyebabkan banyaknya perempuan itu masuk neraka karena mengkufuri suami, mengingkari suami. Mengingkari suami itu ya tadi, tidak syukur kepada suami, adanya mencela, adanya maidu. Nah, ini yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka. Atau mengkufuri, mengingkari kebaikan suami. Suami sudah berbuat
berbuat baik, nah, suami sudah bekerja, kalau bahasanya itu sudah membanting-banting tulang, banting tulang, atau ya mau meras keringat, dan semuanya itu ditujukan untuk istri. Istri tinggal menikmati, tinggal mestinya kan syukur, tidak kufur. Karena kalau kita pikir, seorang istri kan tinggal menikmati hasil. Dulu ketika suami masih kecil, yang ngeramut orang tuanya, yang menyekolahkan orang tuanya, kemudian yang muliahkan orang tuanya. Begitu dia sudah bekerja, yang dapat duit, terus kawin, duitnya buat istri, mestinya kan syukur. Dia nggak ngeramut dari kecil, tinggal ketemu sudah gede, tinggal nerimo koyone tok. Lah ini kan mestinya kan syukur. Jangan sampai kemudian mengkufuri kebaikan suami, atau mengkufuri suami, mengingkari suami. Ini yang kadang-kadang, apalagi zaman sekarang ini, tidak sedikit rumah tangga hancur. Karena apa? Istri mengingkari suaminya. Umpamanya karena begitu suaminya mulai pergi ke kantor, wah, terus dia SMS-an, WA-an, chatan dengan laki-laki lain. Ini termasuk mengingkari kepada suami, apalagi sampai tadi berbuat selingkuh, nah, mendua hati, mendua hati. Nah, ini dosa besar. Maka kadang-kadang hal seperti itu yang menyebabkan banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka, itu mengingkari suaminya. Wah, ini yang disudutkan kok tentang perempuan, ya, kayak kebetulan saja dalilnya masalah perempuan. Di sudut yang lain juga suami ya tidak boleh, bukan berarti terus wah ini Pak Ustadznya ini mentang-mentang suami terus, ya nggak begitu. Kebetulan memang hayatnya berkaitan dengan tentang wanita, sehingga ya bagaimana antara suami dan istri ini bisa membangun chemistry, saling tahu hak dan kewajibannya, saling bisa bersyukur. Suami juga bisa bersyukur kepada istri. Ya sama saja, suami ya tidak mengkufuri kepada istri. Cara mengkufuri pada istri ya tadi mungkin berbuat selingkuh, atau ya tadi uang belanjanya harusnya sebenarnya dapat duitnya itu gajinya sehari itu 200.000 umpamanya, karena pekerja harian, bilangnya hanya dapat 50.000 mah dikasihkan yang 20.000, yang 30 buat makan alasannya, padahal mungkin buat senang-senang, termasuk mengkufuri juga. Namun di dalam titik poin di sini adalah ditekankan kepada wanita, jangan sampai mengkufuri kepada suami, termasuk juga mengkufuri kebaikan suami, nggak syukur, dikasih uang belanja bukannya disyukuri, didoakan, namun buat apa segitu? Nah, kadang-kadang begitu. Atau ya apa yang dicontohkan Nabi, seandainya suami berbuat baik selama sekian waktu, ya selalu berbuat baik, belanja nggak pernah uang belanja utuh setiap bulan diberikan bertahun-tahun, kemudian suatu saat suaminya lagi mungkin
lagi di PHK, kemudian istrinya ngomong, wah memang kamu itu nggak pernah bahagiakan saya, nggak pernah ngasih gaji sama saya, nggak pernah ngasih uang belanja kepada. Nah, itu masuk mengkufuri suami. Padahal ya tadi bertahun-tahun dia selalu hak-haknya itu diberikan. Kebetulan suatu saat, nah, karena mungkin sesuatu dan lain hal, kalau mungkin perusahaan atau kalau orang dagang, ya namanya orang dagang kadang-kadang laris, kadang-kadang tidak. Begitu dikasih uang belanja sedikit, wah memang dari dulu nggak pernah belanja, uang belanja itu cukup. Nah, kadang-kadang akhirnya apa? Nggak syukur dengan mengatakan maro'a itu minka khairon kotu, kamu memang nggak ada baiknya sama sekali kok mas, uang belanja kurang, ganteng enggak, harus macam-macam. Nah, itu namanya termasuk mengkufuri kepada suami dan juga mengkufuri kebaikan suami. Maka ya untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis dan romantis, ya tadi harus saling banyak bersyukur. Suami juga banyak syukur, istri juga banyak syukur, ya tadi. Nah, kalau kita belum bisa syukur, ya dicari jalannya syukur. Pamannya yang suami, ya dicari jalan syukur. Pamannya punya istri, istri kita itu kan orang yang mungkin sangat disayangi oleh orang tuanya. Bapak ibunya dulu dia dari kecil disekolahkan, dididik, diminta apa saja diberi, ya disekolahkan, dikuliahkan. Begitu sudah besar terus dilamar oleh suaminya, terus jadi kehidupannya yang tadinya disediakan oleh orang tuanya, mungkin punya pembantu, sekarang suruh menjadi pembantu seakan-akan, maka disyukuri. Maka ya jangan sampai suami juga pelit kepada istrinya. Istri saya ini sudah banyak pengorbanannya, apalagi sudah punya anak banyak pamannya, wah sudah ngeramut anak-anak saya, sudah kadang-kadang berkorban. Dulu cita-citanya ingin menjadi wanita karier, namun karena ngurusi anak-anak saya sehingga dia mau, kemudian hanya kerjaannya hanya, ya kalau orang Jawa mengatakan tidak jauh dari urun, hanya kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur kamu. Padahal itu cita-citanya, wah maka saya harus apa tanda syukurnya, ya jangan pelit-pelit kepada istri, jangan mengkufuri kepada istri. Dapat gaji pamannya 5 juta, dikasihkan istrinya yang 1 juta untuk sebulan. Nah, terus sisanya buat santai-santai, buat poya-poya, buat nongkrong di kafe. Nah, termasuk juga mengkufuri, juga nggak benar. Nah, istri juga sebaliknya. Ya, kalau masing-masing suami maupun istri bisa saling bersyukur, mencari jalannya syukur terhadap pasangannya, melihat kelebihan pasangannya, ya insya Allah, ya tadi selain Allah juga akan ridho, keluarga juga akan adem, keluarga juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ditandai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, ya antara keluarga itu merasa tenang di rumah. Dalam istilahnya itu al-baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Suami juga merasa betah di rumah. Kalau umpamanya dia pulang kantor itu pengen buru-buru pulang. Karena apa? Di rumah merasa nyaman. Ketemu istri, melihat senyum istri, melihat pelayanan istri, sehingga apa? Begitu selesai pulang kantor itu langsung pengen buru-buru pulang ketemu anak istri. Tapi kalau dia keluarga itu lagi nggak harmoni dan romantis, udah pengen pulang, wah ntar ngapain pulang cepat-cepat, kita ke kafe dulu, nongkrong dulu, cari ketenangan dulu lah. Berarti di rumah nggak tenang. Atau juga anak-anak kalau udah merasa tenang di rumah, berarti keluarga itu tandanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau anak-anak merasa nggak betah di rumah, pengennya main ke tempat temannya, berarti mungkin dalam rumah itu juga nggak nyaman. Atau istri senengannya itu keluyuran melulu, bisa-bisa itu mungkin juga keluarganya nggak sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu, supaya di dalam keluarga orang-orang iman menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harmonis dan romantis, dan tadi tentunya di akhiratnya, ketika orang-orang iman itu disaksikan baik, maka tentu juga di ahli surga. Di dalam hadis itu ketika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian suaminya itu merasa ridho. Ridho itu maksudnya benar-benar dia merasa nggak ada satupun hal yang membuat dia itu mengecewakan, maka dia wajib masuk surga. Bukan ridho terus, wah beneran ini kawin menang gila, bukan begitu. Maksud ridho ini karena kebaikan istri tadi, nggak pernah mengecewakan, nggak pernah bikin gelo lah tadi, nggak pernah mengkufuri kepada kebaikan suami, nggak pernah mengingkari cintanya, tidak selingkuh, tidak membagi cinta, maka dia wajib masuk surga. Bahkan dalam hadis yang lain itu kan juga ada umpama saat itu Nabi, ada sahabat yang ingin sujud kepada Nabi, Nabi menolak. Umpama saya ini diberikan hak untuk memerintah, manusia sujud pada manusia, maka yang saya perintahkan sujud adalah seorang istri sujud pada suaminya. Karena apa? Begitu besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Makanya tadi supaya tentu bagi para suami biar istri juga tidak mengkufuri kepada suami. Jangan sampai kemudian juga ayat atau hadis ini jadikan alat bagi suami untuk tadi mengintervensi pada istri. Wah, hanya masuk neraka toh. Kadang bisa jadi kadang-kadang penyebab seorang istri itu mengingkari kepada suami kadang-kadang nggak semua, karena juga mungkin awalnya dari suami, dari suami tidak jujur, atau suami tadi mengkufuri, mengingkari kepada kesetiaan istri, atau kebaikan istri, atau menyalahgunakan kebaikan tadi, sehingga kadang-kadang berimbas. Makanya saling bagaimana, tentu bagi seorang suami juga tidak ingin dalil ini kemudian menimpa pada istrinya. Maka bagaimana juga seorang suami, bagaimana
bagaimana agar istri juga tidak mengingkari, sehingga saling mengingatkan, saling menasehati, saling asih dan asuh. Ya, namanya manusia kan dalam perjalanan keluarga itu kan mesti nggak mulus, nggak akan mulus. Maka dengan cara mencari jalannya syukur, sehingga masing-masing anggota keluarga tadi bisa tadi membangun rumah al-baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kalau insya Allah sudah di rumah itu merasa nyaman karena suami juga menjadi figur yang baik, yang istri merasa bangga dengan suaminya karena kewibawaannya, karena tanggung jawabnya, karena cintanya dan lain-lain. Istri juga begitu. Insya Allah ya benar-benar harapan semua orang, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu di dunianya terwujud. Kemudian juga di akhiratnya insya Allah ya juga tadi istri-istri kita terjaga dari neraka. Sehingga yang dilihat Nabi itu bukan istri kita, harapannya itu istri-istrinya orang-orang yang tidak iman itu yang menyebabkan banyaknya mereka masuk dalam